Juga menjadi sorotan, Saudara, persebaran COVID-19 terus terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah setelah sejumlah pejabat dinyatakan positif. Kini giliran tenaga medis yang positif COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Rembang mencatat setidaknya ada 3 tenaga medis yang dinyatakan positif COVID-19. Mereka masuk dalam kategori orang tanpa gejala, sehingga menjalani isolasi mandiri di rumah. Kasus COVID-19 di Rembang terus meningkat. Status KLB saat ini masih terus ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jumlahnya berapa? Persisnya saya tidak tahu, persisnya tahu ada gitu aja. Persisnya tidak tahu, mungkin ada berapa ya. Laporannya belum detail ya, tapi ada dan ini sudah ada penggantinya sehingga tidak perlu dipermasalahkan karena pelayanan sudah tidak akan ada. Di Jawa Tengah, Saudara, hingga kini tercatat 331 tenaga medis yang positif terinfeksi COVID-19. 100 diantaranya adalah tenaga kesehatan di RS Muwardi Solo. 46 orang dari RSUP Karyadi Semarang, sebanyak 150 tenaga medis di Kabupaten Jepara. Di Kabupaten Sukoharjo ada 28 tenaga kesehatan yang positif COVID-19, diantaranya berasal dari luar Sukoharjo. 5 tenaga kesehatan dari RSUD Dr. Lukmono Hadi, Kudus, dan 2 orang lainnya tenaga kesehatan di Rumah Sakit UNS. Sementara itu, 2 dokter di Kota Semarang meninggal dunia akibat COVID-19, kemudian di Kudus, Purwodadi, RSUD KRMT Wongso Negoro, Semarang juga tercatat masing-masing 1 dokter meninggal. Terkait jumlah tenaga kesehatan khususnya di Rembang dan secara umum di Jawa Tengah yang semakin banyak terinfeksi COVID-19, sudah bersama kami malam ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar dengan Nitya di Kompas Malam. Terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama. Pak Ganjar, kalau kita lihat tadi sebelumnya saya membacakan 331 tenaga kesehatan. Seperti apa kalau kita bayangkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang bertambah positif COVID-19, kondisi penanganan di Jawa Tengah khususnya, seperti apa Pak? Kalau sampai dengan hari ini, tenaga medis maupun rumah sakit masih siap dan tidak terganggu. Bahwa kemudian kita mencermati betul kondisi yang terjadi di pelayanan kesehatan memang menjadi perhatian kita. Karena ada beberapa catatan kita, apakah ini kurang disiplin, ataukah kemudian ada potensi-potensi penularan di luar, sekali lagi, di luar rumah sakit yang kemungkinan mereka akan bisa tertular karena mereka OTG, begitu. Kalau bicara OTG, saya ingat Bupati Rembang juga pernah mengatakan pasca menetapkan KLB dari Maret, OTG ini menjadi sesuatu yang menjadi kekhawatiran. Masih KLB separah itukah atau antisipasi? Antisipasi. Kalau parah banget sih sebenarnya sangat relatif ya, tapi menurut saya antisipasi jauh lebih baik agar semuanya sadar, karena in case tadi yang Pak Bupati sampaikan, memang di Rembang terjadi beberapa titik yang kemarin menjadi perhatian kita. Ada dari di samping yang baru saja rumah sakit, beberapa ada di panti untuk rehabilitasi sosial, termasuk untuk orang tua kita, tapi alhamdulillah sudah dibereskan semuanya. Terus kemudian kita mencoba untuk menyiapkan penataan yang ada di pondok pesantren. Jadi ini menjadi catatan-catatan kita, termasuk kita memperingatkan karena banyak ASN juga Mbak yang sekarang mereka ternyata juga tertular begitu. Jadi kita mesti betul-betul memanage seluruh komponen-komponen masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, termasuk instansi pemerintah untuk memperbaiki diri. Adakah langkah khusus Pak Ganjar terutama khususnya di Rembang mengingat Pokja kan sudah dibentuk, jam operasional pasar juga sudah dibentuk. Seberapa efisien sebenarnya langkah-langkah ini? Sebenarnya khusus untuk Rembang Mbak, pada saat kejadian pertama, kalau boleh itu disebut sebagai outbreak begitu ya, kita langsung turunkan tim, terus kemudian tim kita yang ada di sana kita buatkan semacam rumah sakit darurat kecil begitu dan kita backup dari provinsi. Saya waktu itu juga datang ke sana, kita kerjasama juga dengan TNI Polri untuk memberikan sosialisasi dan memang kita mengingatkan agar kita cukup berhati-hati
karena Rembang ini juga berbatasan dengan Jawa Timur, maka mesti saling menjaga di antara perbatasan kedua provinsi ini. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing minimal dari bawah, Mbak. Dari bawah ini mesti kita bisa jemput bola. Kalau ada yang tamu yang datang, mereka tahu kita tanya dari mana. Kalau mereka kemudian barusan dari tempat-tempat tertentu, lebih baik dicek kesehatannya dan seterusnya. Sehingga kekuatan di masyarakat, umpama melalui perangkat desa, melalui Joko Tonggo, begitu mereka bisa mencatat mereka-mereka yang bolak-balik atau keluar pergi masuk ke tempat masing-masing begitu. Sempatkah ada pertimbangan Pak, mengingat tidak hanya menangani pasien di Rembang saja, tapi kan RSUD Dr. Sutresno Rembang ini kan juga menangani pasien dari luar Rembang sebenarnya. Adakah pertimbangan mungkin untuk membatasi sementara sampai angkanya ini menurun begitu? Oh tidak Mbak, kita tidak akan pernah membatasi. Nanti kalau kita membatasi soal yang di Rembang dan di luar Rembang, bahaya Mbak. Rumah sakitnya harus rumah sakit NKRI, semuanya harus boleh menangani dari manapun. Maka kalau kita melihat yang terjadi di Solo, tidak semua orang Solo. Yang terjadi di Semarang, tidak semua orang Semarang. Kan rumah sakitnya yang ditunjuk terbatas, kemampuan rumah sakitnya juga terbatas. Maka kita tidak akan membatasi itu, kecuali kondisi rumah sakit atau direksinya, mereka sudah angkat tangan bahwa kami tidak sanggup. Nah kalau seperti itu baru kita batasi. Tapi kalau enggak kita batasi. Pokoknya kalau ada orang sakit mesti dilayani. Yang mesti dilakukan hari ini adalah perbaikan protokol. Bagaimana menggunakan APD, bagaimana melapas APD, bagaimana relasi antar orang di situ, bagaimana membersihkan lingkungan. Saya tidak tahu bahasa medisnya ya, untuk menjaga. Dan kemarin kita mencoba mereka-reka aja Mbak. Karena apa? Posisinya kan si dokter ini atau tenaga medis kan juga manusia biasa ya. Bisa berkunjung ke satu titik ke titik yang lain, atau barangkali kemarin kita mencoba menelusur, oh iya satu dokter bisa berpraktek kok ke beberapa rumah sakit begitu, atau tenaga medisnya juga bisa bepergian ke beberapa titik. Nah yang seperti ini ada potensi, sekali lagi ada potensi. Maka tidak hanya di rumah sakit yang kita perbaiki, tapi wajib hukumnya di masyarakat. Kalau saya umpama dokter, saya kerja di rumah sakit, udah bagus banget rumah sakitnya bagus, kita diajak makan orang, ketemu di restoran, di situ yang kita hadapi tidak pernah tahu, dan kita tidak disiplin, jaraknya terlalu dekat, ngomongnya terlalu kenceng, tidak pakai masker, dan kemudian kemungkinan terjadi satu pertukaran udara ya berbahaya. Ya, artinya tidak hanya di rumah sakit ya Pak ya, tapi kalau Pak Ganjar tadi bilang protokol kesehatan yang harus ditingkatkan kedisiplinannya terutama untuk di rumah sakit, tadi saya bacakan di Solo Pak, tenaga kesehatan ini yang paling banyak positif COVID-19. Mengapa demikian terjadi? Iya, bisa jadi. Jadi begini Mbak, transmisinya ya, kemarin kita mencoba berhitung begitu. Setelah dilakukan tracing kita tanya, kira-kira mereka itu kemarin tertularnya di mana? Apakah di kantor karena sedang berhubungan dengan temannya? Apakah mereka mungkin, mohon maaf, tertular mungkin dari pasien karena tidak rapat menggunakan APD atau protokolnya mungkin tidak terlalu bagus? Atau barangkali dia dari luar? Yang saya katakan, in case justru yang di Solo itu yang coba kita lakukan tracing. Jadi analis kami, para dokter, mereka saya minta, Pak, kenapa ya itu kemarin pada tertular? Bisa jadi Pak Gubernur karena ada satu dokter yang kemudian dia berpraktik di beberapa tempat. Maka kalau kemudian dia OTG di sini, terus kemudian pindah ke sana, ada potensi-potensi penularan, sangat mungkin. Ini analisa dari dokter yang saya mintakan pendapat, kenapa dari tracing itu? Kan kita tidak bisa pastikan, Mbak. Kapan sebenarnya mereka benar-benar tertular? Yang ada adalah titik-titik pertemuan dengan seseorang di mana hasil tracing kita menunjukkan, ya, dia terkonfirmasi berhubungan dengan 1-2 orang. Maka sebenarnya pusat-pusat penularannya atau potensi penularannya bisa dari luar ke dalam, ada dari dalam juga menulari dia sendiri, sehingga terjadi transmisi ketika mereka berkeliling begitu. Apalagi yang kita sebut sebagai OTG itu kan. Ya. Pak Ganjar, kalau tidak salah akhir pekan ini Pak Terawan Menkes sudah mulai berkantor ya Pak di Semarang. Ada arahan tambahan mungkin? Ada. Jadi kita kemarin bicara, kebetulan saya menyambut beliau dan beliau hari ini sudah pulang.
sehingga berweekend di Jawa Tengah dan memberikan briefing kepada kita semuanya, membantu ke bagaimana atau kesulitan apa kira-kira yang Jawa Tengah hadapi. Maka kami sampaikan kondisi-kondisi Pak, labnya seperti ini, lalu beliau cek, oke, berarti kapasitasnya masih bagus. Pak, ini ada keinginan untuk menambah lab, umpama Universitas Kristen Satya Wacana. Tinggal kita perbaiki sedikit lagi, beliau dukung. Udah izinnya dari provinsi aja begitu. Terus Pak, nanti kalau kita ingin melakukan tes sesuai dengan yang ditugaskan pada kami jumlah 4.991 per day, maka tolong nanti kalau kami butuh tenaga lab bisa dibantu. Oke, jadi Pak Terawan sangat-sangat kompromi. Termasuk mungkin jelang Idul Adha, Pak Ganjar. Ada yang khusus mungkin? Tidak. Yang itu enggak. Kalau yang itu cukup kami sendirilah menangani, karena kami bertemu dengan majelis ulama, dengan para romo kiai, dengan pengelola masjid begitu ya, agar kita bisa mengelola besok Idul Adha-nya itu dengan baik. Termasuk kita minta dari kawan-kawan dokter hewan, dari RPH untuk bisa menjelaskan pemotongan hewan yang terbaik bagaimana. Saran saya sih potongnya di RPH aja, dagingnya udah dibungkus, tinggal dibagikan ke rumah-rumah, itu kan jauh lebih aman. Tidak sampai ke situ, justru itu yang kita laporkan saja pada Pak Terawan. Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah di Kompas Malam. Terima kasih Pak.